partner kita hari ini bertemu kembali tentang kita akan membahas atau mengupas tentang mata kuliah kita yang terkait dengan statistik proses kontrol atau SPC, dan kali ini kita berada di PT Glora Jaya di Surabaya. Nanti akan beberapa hal akan dijelaskan oleh QC manajernya yang akan lebih detail mulai dari proses namanya data by atribut maupun data by variabel. Oleh sebab itu, tolong diperhatikan baik-baik bahwa memang industri konsisten menggunakan tentang apa yang kita pelajari di sini mengenai tentang SPC itu tadi. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian kualitas atau quality control di perusahaan kami. Jadi untuk quality control di perusahaan kami ada 3 tahap. Yang pertama adalah incoming material atau quality control incoming material, kemudian in process, dan yang ketiga adalah outgoing. Yang pertama untuk incoming material itu untuk memastikan bahwa supporting material atau material yang akan dipakai di proses produksi itu sudah sesuai dengan spesifikasi, sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi reject di proses produksi karena ketidaksesuaian material. Untuk in process quality control itu adalah pengendalian kualitas selama proses produksi. Itu untuk memastikan bahwa output dari produksi itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk outgoing itu adalah untuk memastikan sebelum finish good atau hasil produksi itu dikirim ke konsumen itu sudah sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan ekspektasi konsumen, sehingga nantinya diharapkan tidak ada produk defect yang ditemukan oleh konsumen. Pengendalian kualitas ini ada 2 data, yaitu data atribut dan data variabel. Data atribut adalah data kualitatif, jadi untuk menentukan kesesuaian material dengan spesifikasi. Sedangkan data variabel adalah data kuantitatif, yaitu data yang terukur, di mana output dari quality control atau data variabel itu adalah kesesuaian dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Incoming material inspection itu samplingnya disesuaikan dengan jumlah lot kedatangan material. Kita menggunakan acuan standar military 105D. Jadi nanti jumlah sampling akan disesuaikan dengan jumlah lot. Nanti ada tabel yang akan menentukan seberapa banyak sampling yang akan kita lakukan berdasarkan dengan lot kedatangan barang. Kemudian dari standar tadi itu ada 3 kriteria, yaitu data yang longgar, ketat, dan standar atau medium. Itu ditentukan sesuai dengan record dari vendor. Untuk vendor yang bagus maka akan diambil sampling yang longgar, untuk vendor yang kurang bagus akan diambil sampel yang ketat. Contohnya adalah etiket. Kita mengacu kepada color range dan desain yang sudah ditetapkan. Itu merupakan agreement antara perusahaan dan vendor. Jadi nanti setiap material yang datang, contohnya etiket, itu akan kita pastikan bahwa spesifikasi warna, spesifikasi desain, spesifikasi kertas, spesifikasi ketebalan kertas, dan tidak ada defect-defect secara visual. Jadi untuk menilai kesesuaian dengan standar dari perusahaan maupun dari supplier telah melakukan standarisasi di color standar ini. Jadi menentukan rank berapa sih sampel itu dapat diterima seperti itu. Berikut merupakan rank color standarnya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana sih kriteria yang dark, bagaimana yang standar, dan bagaimana yang light. Apabila tidak masuk dalam 3 kriteria ini, maka sampel tersebut dinyatakan defect atau unconformity seperti itu. Ya, jadi ini hasil sampling tadi. Setelah dilakukan sampling ternyata banyak yang sudah sesuai standar. Ini merupakan contoh-contohnya. Setelah dipastikan bahwa
material itu sesuai dengan spesifikasi, maka akan dikirim ke produksi. Nah, di produksi itu juga ada pengendali kualitas secara atribut, di mana reverse-nya adalah spesifikasi produk yang itu merupakan acuan kami yang sudah ditetapkan oleh Research and Development, yang untuk memastikan output dari setiap stage proses itu sesuai dengan spesifikasi produk yang sudah ditetapkan. Contohnya untuk proses packing itu kita mengambil sampel 25 pak tiap setengah jam. Dari 25 pak itu akan kita analisis. Jadi kita sudah menetapkan 40 parameter defect. Dari sampel yang kita ambil, kalau ada defect yang sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan, maka akan dicatat sebagai defect. Defect ada 3 macam, yaitu ada critical, ada major, ada minor. Ketika ada defect critical, maka dari periode sampling itu, misalnya antara sampling ketiga antara jam 10.30 sampai jam 11, ketika kita temukan critical defect, maka lot output dari periode itu akan kita hold. Kemudian kita pastikan apakah critical defect-nya itu masif. Ketika critical defect-nya itu masih lebih dari 2%, maka lot itu akan kita dicek. Sedangkan kalau kurang dari itu, lot itu akan kita teruskan proses selanjutnya. Karena di kami ada stage proses, mulai dari packing, ada stamping, ada wrapping, ada bal, sampai menjadi box finish good yang akan kita kirim ke konsumen. Jadi kira-kira pengendalian kualitas atribut kita lakukan sama seperti yang saya jelaskan tadi untuk stage-stage berikutnya, sampai menjadi finish good. Untuk selanjutnya adalah quality control data variabel. Data variabel adalah data yang terukur. Jadi data tersebut dihasilkan dari pengukuran dengan device. Kita menggunakan device QTM dengan parameter kualitas yang kita ukur adalah berat atau weight, diameter atau circumference, kemudian pressure drop, kemudian atau ventilation, yang terakhir adalah hardness. Jadi setiap setengah jam kita mengambil 20 sampel, kemudian kita ukur dengan device kami, hasilnya akan kita analisis. Jadi kita mempunyai persyaratan, punya standar pencapaian terhadap spesifikasi yang ditetapkan. Jadi standar kita masing-masing parameter berbeda, tapi kira-kira standar keberterimaan kita terhadap output proses data variabel tadi adalah sekitar 99% harus masuk ke spesifikasi. Kalau ada output pada periode sampling tertentu yang kurang dari itu, maka akan dilakukan perbaikan di mesin.